masih belum mencapai puncak dan ini belum yang terburuk. Artinya evaluasi sebetulnya setelah 6 bulan ini apa yang sudah kita capai dan apa yang menjadi kendala ini harus segera diperbaiki. Nah, ini yang bila tidak dilakukan tentu ini akan menjadi masalah yang semakin serius untuk Indonesia. Saya sendiri menyoroti ada 2 hal dari sisi aspek performa program dan kedua dari sisi manajemen dari pengendalian pandemi COVID-19 ini di Indonesia dan juga di level daerah. Ya, apa sebenarnya yang bisa kita review dengan perjalanan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari preventif sampai dengan beberapa tindakan tegas tentunya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melakukan PSBB, bahkan ya bisa dikatakan juga hasil PSBB ya seperti ini, hasilnya terus meningkat setiap harinya. Apakah Anda melihat tidak efektif sebenarnya yang dilakukan oleh selama ini? Jadi pertama dari sisi performa program ya, dari sisi kasus saja, kita ini kasusnya di antara negara lain di dunia dan terutama di ASEAN, salah satu yang tinggi ya untuk ASEAN. Dan ini lebih juga menjadi sangat mengkhawatirkannya adalah kasus tinggi dan banyak ini dengan tes yang relatif minimal, ya sedikit. Ini artinya sebetulnya dengan positive rate apalagi yang selalu rata-rata di atas 10% menunjukkan bahwa kasus infeksi di masyarakat ini yang terkait COVID ini masih banyak yang belum terdeteksi. Nah ini bila tidak segera dirubah strateginya dengan meningkatkan kapasitas testing tracing, ini artinya potensi ledakan yang jauh lebih besar dengan angka kesakitan yang akan mengakibatkan rumah sakit menjadi kolaps dan juga angka kematian tinggi ini bisa terjadi. Kemudian juga performa lainnya dalam bentuk tracing, kemudian juga isolasi, ini semua belum maksimal. Dan bila kita melihat dari level berbagai daerah, kita lihat sejauh ini sebetulnya yang mendekati target global untuk cakupan testing ini baru 3 wilayah sesuai dengan laporan WHO terakhir, yaitu Jakarta, kemudian Yogyakarta dan Sumatera Barat. Nah ini artinya selama 6 bulan ini banyak daerah abai, ya. Banyak daerah ini kurang serius untuk melakukan upaya testing, tracing yang sebetulnya itulah strategi utama. Kedua yang ingin saya soroti dari sisi aspek manajemennya. Selama saya terlibat dalam berbagai pengendalian pandemi ya, dari sejak saya mulai terlibat di SARS dulu, kemudian HIV dan flu swine flu, sampai sekali saya melihat hal kejadian di COVID-19, untuk pertama kalinya sebetulnya dalam sejarah Indonesia mengendalikan atau melawan pandemi, Kementerian Kesehatan ini dalam manajemen pengendalian ini sepertinya tidak ditempatkan dalam posisi yang sebagai leading sektornya. Ini pertama kali saya dalam mengamati dalam kaitan pandemi dan ini tentu harus dievaluasi karena kalau sebelum-sebelumnya alhamdulillah Indonesia berhasil mengendalikan ini ya dengan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor dan dia punya sistem yang sudah baku ya, sudah mumpuni dan terbukti. Nah, ini dengan adanya Satgas ini, adanya komite ini, saya kira ini waktunya untuk dievaluasi.